Pernah nggak sih kalian ngerasa minder, ngerasa nggak cukup, cuma gara-gara lihat story atau postingan orang lain? Mereka makan di restoran mahal, belanja barang branded, liburan ke luar negeri. Sementara kita makan di warteg aja, udah mikir 2 kali. Akhirnya muncul pertanyaan, kenapa hidupku gini-gini aja ya? Padahal, kalian tahu nggak, bisa jadi yang kalian lihat itu cuma pencitraan. Dan hidup yang kita punya sekarang, itu udah cukup asal kita tahu caranya untuk hidup sesuai isi dompet. Zaman sekarang, media sosial tuh kayak 2 mata pisau, bisa bikin semangat, tapi juga bisa bikin stres. Kenapa? Karena semua orang berlomba-lomba nunjukin yang terbaik dari hidup mereka. Yang pamer mobil mewah, pamer HP baru, liburan fancy. Padahal, siapa yang tahu? Bisa jadi itu semua hasil ngutang, hasil kredit yang belum lunas, atau bahkan cuma pinjam barang temen demi foto. Tapi yang jadi korban siapa? Kita, yang nonton dan akhirnya mikir, aku harus kayak gitu juga. Padahal, apa salahnya sih hidup sederhana? Apa salahnya makan di warung kaki 5? Apa salahnya naik motor butut asal nyaman? Hidup itu bukan soal pamer, tapi soal kenyamanan hati dan dompet. Kita harus sadar, gaya hidup tuh ada levelnya. Kalau penghasilan kita 3 juta, ya jangan maksain nongkrong di kafe mahal tiap minggu. Kalau gaji kita pas-pasan, ya jangan maksain cicil iPhone terbaru, cuma biar kelihatan keren. Hidup itu bukan buat nyenengin orang lain. Hidup itu buat nyenengin diri sendiri. Dan salah satu cara nyenengin diri sendiri adalah nggak stres mikirin utang. Ada orang yang penghasilannya 50 juta per bulan, tapi gayanya kalem aja. Tapi ada juga yang gajinya 5 juta. Gayanya kayak sultan. Ujung-ujungnya, kartu kredit jebol, pinjol nunggak, hidup kayak kejar-kejaran sama tagihan, dan akhirnya berantakan. Bahagia itu bukan soal barang mewah, teman-teman. Bahagia itu sederhana. Bisa makan enak, hasil jeripaya sendiri, bisa tidur tenang tanpa dikejar debt collector, bisa nabung buat masa depan, itu baru bahagia. Mau tahu apa lagi bahagia? Bahagia itu saat kita nggak perlu bohongin diri sendiri demi kelihatan keren. Ingat, harta paling mahal adalah ketenangan hati. Percuma punya mobil mewah, tapi tiap bulan mikirin cicilan. Percuma punya gadget mahal, tapi hidup nggak pernah tenang. Lebih baik punya motor biasa, tapi hidup damai, betul? Sekarang, gimana sih cara mulai hidup sesuai isi dompet? Nih, aku kasih tips simple tapi manjur. Kenali kemampuan finansial diri sendiri. Catat penghasilan kamu. Jangan mengandalkan kira-kira, tapi angka. Pasti. Dari situ, baru atur pengeluaran. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Makan itu kebutuhan, tapi beli sneakers limited edition, itu keinginan. Pilih yang penting dulu. Jangan malu, hidup sederhana. Gak usah malu makan di warteg. Pakailah kendaraan sederhanamu, tidak mewah, asalkan tahan lama. Dan yang penting, gak nyusahin diri sendiri dan orang lain. Belajar nabung, meskipun sedikit. Gak perlu langsung 1 juta sebulan. Mulai dari 10.000 per hari aja, udah bagus. Yang penting konsisten. Katakan tidak kepada teman yang mengajak nongkrong gak jelas. Kalau teman ngajak nongkrong di tempat mahal, katakan saja, maaf ya, gue lagi ada urusan pribadi. Lebih baik jujur, daripada kamu ikut, dan ujung-ujungnya nyesel. Ingat, hidup itu bukan kompetisi pamer. Kita nggak perlu membandingkan hidup kita sama orang lain. Karena setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Daripada sibuk ngejar gengsi, lebih baik sibuk membangun masa depan. Nggak apa-apa sekarang sederhana. Yang penting pelan-pelan naik, bukan pelan-pelan jatuh karena gaya hidup palsu. Jadi, yuk mulai sekarang. Hidup sesuai isi dompet. Nggak usah malu jadi diri sendiri. Karena yang tahu perjuangan kamu, ya cuma kamu sendiri.